Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tak henti dan tak putus senantiasa kita ucapkan alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillahillati bi ni'mati tatimmu shalihat. Kalimat tahmid yang senantiasa terus kita agungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atau nur yang memasuki hati kita, sehingga orang yang apabila sudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, Allah jadikan dadanya, hatinya lapang dan luas. Ciri-cirinya orang itu akan senantiasa dia menyiapkan diri isti'dadu, menyiapkan diri untuk kemaharian akhirat, wa tajafi andaril gurur, dan menjauhkan dirinya dari negeri yang tipu daya ini, sehingga tumakninah, ketenangan, ketentraman dalam hatinya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Apapun perintah Allah, apapun larang Allah, sami'na wa ata'na. Semua mudah-mudahan atas hidayah Allah Subhanahu wa taala ini juga demikian menjadikan dadanya kita lapang, hati kita luas, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memampukan kita, memberikan kita kesempatan untuk bermajelis ilmu dalam mengisi hati kita sebagai nutrisi bagi kalbu. Karena hati kalau tak diisi dengan ilmu, maka hati itu rawan dan nyaris bisa sakit ataupun mati. Ya, apabila sudah mati dan sakit, maka tiada obat lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat saah kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, minasyuhada, siddiqin, sholihin, dan orang-orang yang Allah rahmati. Allahumma amin. Bila hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali pada pembahasan kajian kitab kita, yaitu kitab Al-Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, yaitu ighosah pertolongan, nasihat ataupun ighosah penghilang dahaga bagi hati, bagi jiwa dari tipu daya setan. Kita sampai pada pembahasan bab ke-6 masih, yaitu pada hakikatnya kebahagiaan hati itu dengan beribadah kepada Allah, ketentraman kenikmatan hati itu dengan menjadikan Allah satu-satunya tujuan yang diibadahi, baik dalam beramal, tujuan dalam hidup kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, manusia dan jin ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan
bahwa pada hakikatnya tidak ada ketentraman, kebahagiaan dan kenikmatan dalam hati seseorang kecuali orang itu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi tanpa menduakan Allah. Kenapa demikian? Alasannya apa? Karena memang manusia itu membutuhkan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat yang pertama dan selamat dari apa-apa yang mendatangkan madarat kepadanya. Dan yang bisa itu cuma Allah. Yang kedua, bahwa manusia itu diciptakan memang untuk mengenal Allah. Diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita, manusia ini, tentu Allah tahu dan Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita dan apa yang membuat hati kita itu bahagia dan tenang. Yang ketiga, bahwa manusia itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak ada apa-apanya, tidak ada punya kekuatan, daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita bacakan kaulnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwasanya beliau mengatakan ma yamliku man amruhu min amrihi man nasiyatuhu biyadihi. Apa yang bisa dimiliki oleh orang yang ubun-ubunnya saja di tangan Allah? Hati, jiwanya di tangan Allah. Hatinya ada di antara dua jari jemari Allah, Allah bolak-balikkan sebagaimana Allah kehendaki. Setiap perbuatannya, perkataannya, dan kondisi dan halnya semua atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa dimiliki oleh orang-orang yang ubun-ubunnya saja di tangan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya manusia ini butuh kepada Allah, manusia ini fakir. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwasanya manusia itu mengharapkan kenikmatan dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannah, jaza, ajr. Dan tidak ada kenikmatan yang paling utama nanti di jannah yaitu kecuali kenikmatan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sejauh orang itu semana, setingkat mana, sekelas, sedalam mana cintanya orang itu kepada Allah, maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pemahaman pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya penghuni surga nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu sempat kita bahas kemarin, bahwasanya makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, tidak bisa memberikan kemuliaan dan kehinaan, tidak bisa memberikan kemenangan dan kekalahan, tidak bisa memberikan petunjuk dan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung-ujungnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang bisa memberikan madarat, Allah berikan manfaat, Allah bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan dan kehinaan. Itu yang kelima kita bahas. Sekarang kita lanjut yang keenam. Insyaallah. Yang keenam, alasannya adalah kenapa Allah Subhanahu apabila menjadikan Allah tujuan dalam hidup kita, dalam beribadah, itu akan membuat hati itu tenang dan lapang, tentram, bahagia, dan orang yang cinta kepada Allah tenang karena menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, Rabb yang diibadahi, maka hidupnya akan tenang, tentram. Yang keenam alasannya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi beliau mengatakan anna ta'alluqal abdu bima siwallah ta'ala madaratun alaih. Alasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengapa beribadah kepada Allah itu hati bahagia, tentram, tenang, suasana itu nikmat. Karena ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah, anna ta'alluqul abdi, bahwasanya ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah bima siwallah madaratun alaih, akan membawa musibah, madarat kepada orang itu. Jadi orang kalau tergantung kepada selain Allah, itu dampaknya mesti madarat kepada dia. Dia baik dengan orang luar biasa bukan karena Allah, suatu saat dia berpisah, ditinggalkan mati. Seorang suami cinta kepada istrinya luar biasa, setelah istrinya mati, meninggal, madaratun alaih, karena dia akan membuat madarat kepadanya. Idza akhadha minhu fawqal qadri dzaidu ala hajatihi. Apabila manusia itu mengambil
di atas kemampuan dan kebutuhannya. Jadi mencintai sesuatu selain Allah itu melebihi. Ghairu musta'ini bihi ala ta'ati. Tidak menjadikan apa yang dia cintai tadi itu, apa yang dia menjadikan tergantung pada itu sebagai sarana mendekatkan diri dia kepada Allah. Nanti dikasih contoh oleh Imam Qayyim al-Jauzi. Jadi ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah itu akan madarat. Orang tergantung, bangga dengan jabatannya, bangga dengan parasnya, bangga dengan skillnya. Dia mengandalkan itu semua bukan karena Allah, tidak ada ketergantungannya kepada Allah, madaratun alaih. Madarat baginya. Fa idza nala minat ta'am wasyarab wan nikah wal libas fauqa hajatihi darrahu dzalik. Apabila seorang hamba itu memakan dan meminum serta nikah dan memiliki pakaian melebihi dari kebutuhannya, maka itu akan berdampak negatif, madarat baginya. Makan sampai kenyang, tapi nafsu makan masih ada makan, itu akan madarat. Minum ataupun nikah melebihi dari syariat, dibolehkan syariat. Nikah 4. Fa ini khiftum ala ta'dilu fawahid. Kemudian dia nikah 6, 7, itu madarat bagi dia, walaupun itu ibadah. Makan yang mubah saja, yang halal saja, itu akan jadi madarat apabila itu berlebih melampaui kebutuhannya. Walau ahaba siwallah ma ahaba fala buda ayyus libahu wa yufariquhu. Kalau seorang itu mencintai selain Allah dengan rasa cinta yang luar biasa, fala buda ayyus, maka orang itu pasti nanti akan berpisah dengan dia. Orang yang dicintai itu nanti akan mati, akan tiada. Wa in ahabahu li ghairillah fala budda an tadurruhu bimahabbatihi wa yu'adibu bimahbubatihi. Kalau dia mencintai selain Allah bukan karena Allah, dia mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka itu akan menjadi bahaya baginya dengan rasa cinta yang dia miliki itu. Bahkan dia bisa diazab oleh apa yang dia cintai itu. Bayangkan ketika seorang pemuda mencintai anak gadisnya orang, Pak, itu akan diazab oleh orang yang dicintai. Disuruh bapaknya beli mie ayam hujan-hujan tidak mau, tapi disuruh orang yang dicintai untuk keluar kota mau, akan diazab. Jadi kalau mencintai karena selain Allah, orang itu akan diazab oleh apa yang dia cintai. Dia mencintai hartanya, dunia, bukan melebihi kecintaan kepada Allah, maka akan diazab oleh hartanya itu. Dia akan bergadang, tangis siang malam, sibuk mencari hartanya. Tanpa disadari dia diazab, padahal sudah waktunya untuk pensiun, waktunya ibadah, taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, masih saja sibuk mencari dunianya. Sehingga diadab dengan dunia itu, dengan apa yang cintai selain Allah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Walau ahaba siwallah ma ahaba fala budda yuslabahu wa yufariq. Kalau dia mencintai selain Allah, maka dia pasti akan berpisah dan akan hilang apa yang dicintai itu. Fa in ahaba li ghairillah fala budda law atadur mahabbatu. Kalau dia mencintai selain Allah, maka rasa cintanya itu akan menjadikan dia tersiksa. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Baik itu tersisanya itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalau orang punya harta itu disisa dengan hartanya, harus jaganya, kemudian diamankan berangkasnya, dipagar, dijaga sapamnya, ya, tersisa dengan dunianya. Itu juga orang yang melebihi mencintai jabatannya selain karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan disiksa oleh jabatannya itu. Dia akan melakukan segala cara untuk bagaimana mempertahankan posisi dan jabatannya ini. Kalau perlu bayar, berapa? Mau dilelang berapa? Akan tersiksa. Sudah tidak mampu
dengan jabatan itu, dengan kondisi bayarannya, akhirnya nyari utang sana, utang ke sini. Disiksa. Orang yang gila, cinta dengan pujian, akan disiksa dengan pujian itu. Dia akan berusaha bagaimana orang itu selalu memuji dia. Walaupun dia tidak milik apa-apa. Mobil rental. Cuma entah hanya biar katakan orang mampu. Usahakan menampakkan kemewahan. Karena gila dengan pujian, mencintai dunia selain bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ghalib annahu yu'adibu fid darain, dan sebenarnya secara umum orang yang demikian itu akan diadab di dua negeri, dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yakniduna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang dan mereka orang-orang yang menyimpan, menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Apa adab pedihnya di akhirat nanti? Yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam. Pada hari itu nanti di neraka jahanam akan dilelehkan apa yang mereka simpan dari emas dan perak itu, fatukwa bihajibahum, kemudian ditumpahkan, disetrikakan kepada dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka, harta yang mereka simpan itu. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Hada ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ini rasakan apa yang kamu simpan dulu. Fadhuku ma kuntum taknizun, rasakan sekarang apa yang kamu simpan dan kamu pendam dulu. Maksudnya pelit, tidak pernah mengeluarkan haknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan adab orang itu dengan kekayaan baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dia itu tersisa tidak tidur, bahkan ada kecurigaan terus pada orang-orang yang dekat sekitar dia, tidak merasa tenang, khawatir orang itu melihat kekayaannya, orang itu iri dengan kekayaannya, orang mengambil kekayaannya, tidak ada ketenangan, ketentraman, hidupnya capek, lelah dan senantiasa sedih. Nanti ada pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa orang mencintai dunia itu dia dalam keadaan sedih yang berkepanjangan, penyesalan yang tak henti-henti. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tadhaqu anfusuhum wa hum kafirun." Surah Taubah. Ini Allah menceritakan tentang kondisi orang kafir. Orang kafir yang mereka menjadikan dunia tujuan hidup mereka. "Fala tu'jibka amwaluhum." Hai Muhammad, janganlah harta orang-orang kafir itu membuat kamu takjub, kagum. Wala auladuhum, anak-anak mereka jangan buat kamu kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sungguhnya Allah menginginkan untuk mengazab mereka itu dengan harta dan anak-anak mereka fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Wa tadhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan Allah binasakan diri mereka dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala kabarkan di sini, mereka itu diazab oleh Allah dengan kekayaan dan anak-anak mereka. Nah, ada beberapa ulama berpendapat dalam masalah ini. Ibnu Qayyim menerangkan bahwasanya itu yang dikatakan oleh Allah itulah takdim wa ta'khir. Maksudnya sini kan ayatnya fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Maka ulama mengatakan gini. Sebagai ulama berpendapat ini bahwa mereka itu diazab itu di akhirat, bukan di dunia. Mereka mengakhirkan apa yang seharusnya dimajukan dari ayat ini. Sehingga ayat itu berbunyi seperti ini. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum fil hayatid dunya. Jadi Allah menerangkan ini menurut ulama mufasir, akhirnya yang disebutkan kepada Abdullah bin Abbas ini akhirnya hadisnya mengkoti, terputus. Tidak benar pendapat ini. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menerangkan nanti bahwa sesungguhnya orang-orang yang cinta dunia, orang-orang kafir itu mereka akan diazab oleh Allah di dunia dan akhirat.
Ulama mengatakan di akhirat saja. Ada yang mengatakan di dunia. Atau ada yang mengatakan sependapat dengan apa yang dibacakan dalam ayat itu, betul di adab dunia, tapi dari segi adab dimintai zakatnya dan dijadikan ghanimah hartanya ketika dia tidak beriman kepada Allah. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan yang benar itu bahwasanya mereka itu diadab dengan dunia dan anak-anak mereka itu di dunia dan akhirat. Ini pendapat menurut tafsir Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bentuk adabnya adalah fasawab, kata beliau kita perbedaan ulama tadi kita lewatkan. Jadi ada ulama mengatakan enggak, yang benar itu di akhirat. Sehingga mereka memajukan ayat itu apa yang dari terakhir, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama nu'adzibuhum fil hayatid dunya. Nah, itu dimajukan. Seharusnya tidak dimajukan. Ini mereka berpendapat dan hadis itu mengkotik, hadisnya terputus. Ya benar menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wallahu alam, ayuqalu, yang dimaksud itu adalah ta'dzibuhum biha wal amru musyahid min ta'dzimi tullabid dunya wa muhibbiha wa mu'athiriha alal akhirah. Maksudnya yang benar adalah bahwa orang-orang kafir yang cinta dunia itu sudah jelas bisa disaksikan, mereka itu diazab di dunia, dan orang-orang yang mencintai dunia itu diazab di dunia dan di akhirat. Azabnya adalah bil harsi wa tahsiliha wa ta'dil adim. Mereka capek terus, Pak. Orang itu ciri-ciri orang itu diazab oleh Allah dengan kekayaannya, dia capek terus. Kumpulkan kekayaannya 5 tahun, 10 tahun, atau anaknya masuk penjara. Harus nebus semua penghasilan 10 tahun, 5 tahun untuk hanya anaknya. Jadi capek siang malam mengumpulkan dunia. Dia merasa susah. Jadi azab pada orang-orang yang cinta dunia itu menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dunia dan akhirat. Di dunia mereka tuh merasakan at-ta'bul azim, keletihan yang luar biasa dalam mengumpulkannya, dikumpulkan semua cara dilalui. Senggol sana, senggol sini. Datangi sana, datang sini, sogok sana, sogok sini. Bagaimana semua terkumpul. Jadi dalam keadaan bermaksiat pun mereka masih memikirkan susah, capek. Wa muqasatu anwa'ul masyaqqah, dan dia mengalami keberatan, kesusahan yang luar biasa. Fala tajidu at'abu mimmanid dunya akbaru hammah, dan tidak ada yang engkau dapatkan kecuali kelelahan atau keletihan yang luar biasa selain orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Orang kalau sudah menjadikan dunia tujuan hidupnya, tidak ada waktu, tidak cukup waktu baginya. Bangun tidur mikir dunia, mau tidur mikir dunia. Ini orang kafir kita Allah gambarkan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal demikian. Wa huwa harisun yattahidu ala tahsiliha, dan orang kafir yang cinta dunia itu Allah azab dengan ketamakan dia itu mengumpulkan dunia supaya dia dapat apa yang dia cintai di dunia. Azab. Jadi rasa susah, rasa capek, sedih itu azab bagi mereka. Kadang mereka masuk ke sana proyeknya gagal, kesedihan di dalamnya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang ditipu oleh rekan bisnisnya, kesedihannya. Susah, bagai siang malam hanya memikirkan itu, sampai enggak mikirkan, sampai enggak menjamah dan menyentuh istrinya 3 bulan, 6 bulan. Hanya gara mikirkan bisnisnya. Ini ada kejadian demikian. Seorang istri itu kadang sampai curhat ke saya minta pendapat, minta tolong, saya diingatkan suami saya. Sejak dia sibuk siang malam pulang, saya tidak pernah disentuh sama sekali 3 bulan, 4 bulan. Ini dari kesibukan seorang pembisnis berusaha untuk kecintaan dunia, sibuk sampai tidak perhatikan anak dan istri. Ternyata istri itu butuh diperhatikan, Pak. Kadang sampai saya ini masih normal, Tat, katanya. Saya ini masih wanita normal, walaupun sudah 50 tahun saya masih normal.
Jadi inilah gambaran kesibukan ataupun siksa dan azab bagi orang-orang yang cinta dunia yang berlebihan. Takut kehilangan dalam katakanlah dia bisnisnya rugi, dia sedih luar biasa, kecewanya. Wal adzabu huna, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang dimaksud dengan azab di sini adalah al-alamu wal masyaqqah wa ta'bu. Azab bagi orang cinta dunia itu berlebihan, bagi orang kafir itu dia merasakan sedih, merasa beban berat, merasa sakit dan capek. Kakaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atum minal adab. Safar itu bagian dari adab. Apa hubungannya safar dengan azab? Gini. Jadi ketika orang itu bersafar, Pak, dia merasakan lelah, sedih, capek. Maka safar itu dinamakan bagian dari azab. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang cinta dunia itu dengan lelah, sedih, capek dan beban. Orang safar itu capek, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian potong dari adab. Jadi ada azab. Orang safar itu berat, makanya safar itu ada dalam safar itu ilahnya dikosor. Ataupun yang safar, kenapa orang jamak kosor? Karena ada dua ilah. Satu karena dia safar, karena satu masyakkoh. Karena masyakkoh ini, safar ini masyakkoh. Safar ini berat. Berat. Sehingga ada dua ilah tadi pada orang yang sholatnya di musafir itu di jamak kosor. Padahal ilahnya safar itu, kosor itu adalah safar, ilahnya jamak adalah masyakkoh. Karena di safar itu berkumpul keduanya, maka dia digabungkan. Ini pendapat bagian ulama. Dan juga hadis Rasulullah SAW, innal maita la yu'adzibu bibukai ahlihi alaihi. Hadis Nabi, sesungguhnya mayit itu betul-betul diazab dengan tangisan keluarganya atasnya. Jadi jangan kira orang sudah mayit itu, Pak, mereka juga merasakan sedih. Ketika keluarganya meronta-ronta sampai merobek bajunya, sampai pingsan teriak histeris, sampai terjadi niyah, menangis lebih dari 3 hari. Yu'azab di sini adalah merasakan sedih. Karena azab itu maksudnya sedih, berat. Sebenarnya berat ke mayit itu dengan menangisnya keluarga yang berlebihan. Ayyata'allamu wa yatawajjahu la annahu yu'aqabu bi a'malin. Dia itu menangis dan merasa terbebani mayit ini, Pak. Bukan karena dia diikop, diberikan sanksi dengan perbuatannya, tidak, tapi dengan tangisan keluarga tadi. Apalagi sampai menangis, meronta-ronta, merobek bajunya. Itu menjadikan tersiksanya, terazabnya, sedihnya, menjadi tersakitinya mayit ini. Ini jadi menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, orang yang cinta dunia itu diadab di dunia dan akhirat. Di akhirat diadab dengan apa yang dia kumpulkan, di dunia juga diadab dengan rasa capek, sedih, gelisah. Wa hakadza man kana tid dunya kullu hammahu au akbaru hammah, kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ladzi rawahu Tirmidzi wa ghairuhu min hadis Anas. Demikian juga kondisi dan keadaan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Kalau tadi Allah gambarkan orang kafir, begitu juga orang yang menjadikan dunia tujuan hidupnya dan dunia lebih dicintainya, maka Rasulullah menggambarkan mangkanatil akhirah hammah. Barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan kaya, cukup, rasa cukup di hatinya. Wa jama'alahu syamlah, dan Allah kumpulkan semua perkara urusannya. Allah selesaikan urusan-urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepada dalam keadaan tunduk, datang tibi itu, Pak. Jadi kalau orang yang tujuannya akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Tak kurang-kurang terus, Pak. Cukup terus. Allah berikan sekian, cukup, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang sudah tujuannya akhir, tujuannya dunia, itu tidak akan pernah cukup.
Diteruskan hadis Nabi ini. Wa man kanatid dunya hammah, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, cita-citanya, keinginannya, ja'alallahu faqra baina ainai. Allah akan jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Orang terus, Pak. Ini ibaratnya orang makan itu, ini perut sudah kenyang ini, tapi nafsu makan masih ada. Makan lagi, sudah kenyang makan lagi. Madaratun alaih, kata Ibnu Qayyim. Akan madarat pada orang ini. Bisa mungkin kencing manisnya tinggi, ya, mungkin lambungnya kena karena berlebihan. Wa man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia tujuan hidupnya, Allah akan jadikan miskin di antara dua matanya, kurang terus. Wa farqa alaihi samlah, dan Allah porak-porandakan urusannya. Urusan bisnisnya tidak lancar, sibuk dengan dunia, anak terbengkalai, istrinya selingkuh, semuanya hanya untuk mencari kehidupan dunia. Katanya mencari dunia untuk anak dan istri, tapi anak dan istri ditinggalkan demi dunia. Jadi Allah farqa baina samlah, farqa alaihi samlah, Allah porak-porandakan urusannya semuanya. Istrinya tidak lancar, hubungan orang tua tidak baik, anak jalan sendiri, istri jalan sendiri. Katanya mengumpulkan harta untuk anak dan istri, tapi anak dan istri ditinggalkan untuk harta. Akhirnya porak-poranda semua urusannya. Ini kata Rasulullah SAW. Walam ya'tihi minad dunya ila ma qad qudira alaih, ma qad qudira lahu, dan dunia tidak akan mendatanginya, tidak akan dinikmati dunia bagi dirinya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Jadi jadikan tujuan hidup kita itu akhirat. Apa-apa yang kita miliki dari dunia ini untuk tujuan akhirat. Sehat kita untuk ibadah, harta kita untuk fisabilillah, semua waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, Allah cukupkan, Allah berikan rasa cukup di hatinya. Dia tinggal ditawari dunia, enggak. Terima kasih, mungkin yang lain. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki, apa yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau orang yang tujuan hidupnya dunia, kurang terus. Ini kurang, ini kurang. Karena itu memang karakternya anak cucu Adam demikian. Nanti kita bacakan hadis Rasulullah SAW. Wa man ablagu wa min ablagul adzab fid dunya, dan azab yang paling berat di dunia adalah tashtitu samli wa tafarruqul qulub, yaitu berpecah belah, cerai-berainya urusannya dia, dan berpecahnya hati. Ya, orang yang kalau dunia itu azab bagi orang yang pencinta dan pemburu dunia itu urusannya perkara tidak diselesaikan Allah, Pak. Porak-poranda semua, walaupun kayaknya enak, kayaknya mapan, tapi tidak merasakan kenikmatan. Wa tafqul qulub, hati itu terpecah belah. Wa kaunul fakri nusibu ainil abdi la yufariku, dan rasa miskin itu ada terus di antara dua kelopak mata ini. Lihat orang punya rumah, pingin punya lagi. Mobil ini ada pengeluaran baru, punya HP yang terbaru, beli lagi. Kurang terus, padahal istilahnya ditipu tukang produk HP, cuma dipindah kameranya aja sudah ganti lain serinya. Pindah kameranya ke bawah, pindah kameranya ke samping, sudah berubah. Speednya sama saja, speed yang lama lebih bagus. Hanya dunia, tidak merasa cukup. Punya satu, pingin lagi dua. Punya dua, punya tiga. Walaula sakratul wusyakud dunya yuhibuha lastaghasu min hadal adab. Kalau seandainya orang yang cinta dunia itu, orang cinta dunia itu menyadari akan kecintaan kepada dunia, maka dia itu akan lastaghasu, minta tolong min hadal adab. Dia itu akan minta tolong, kalau dia sadar ini, Pak, dia akan minta tolong. Karena dia itu capek kerja terus, capek mengumpulkan harta itu, capek sebenarnya. Mungkin pernah kita mendengar saudara kita ataupun orang-orang lain sudah memiliki ini, itu, tapi merasa capek sayang. Capek sebenarnya, letih apa yang mereka usahakan itu sebenarnya. Apa yang dilakukan orang-orang yang cinta dunia bukan karena Allah, dia mencintai dunia itu melebihi cinta dia kepada Allah, itu capek sebenarnya, lelah, letih, Pak. Ala anna aktsarahum la yadalu yashku au yasrahu.
Bahkan kebanyakan mereka senantiasa masih mengeluh. Masih berteriak. Duh, gimana ini? Aduh, saya ini gimana? Semua masih mengeluh. Padahal sudah ada. Kita ngelihat dia punya semua. Rumah sudah ada kontrak. Pembantunya ada. Anak sudah selesai. Tapi masih mengeluh. Aduh, gimana ini? Dah habis-habis senantiasa yashku wa yasri. Mengeluh dan berkeluh kesah terus. Orang cinta dunia ini. Wa fi Tirmidzi aidan, dalam hadis ini Tirmidzi juga dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, tafarruq li ibadati amla sadaqal ghina. Hai anak cucu Adam, bersungguh-sungguhlah, seriuslah dalam ibadah kepadaku, aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Kaya, qanaah, cukup. Qanaah ini merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Wa asyuddu faqraka, aku akan hilangkan rasa miskin kamu, rasa miskin dari dua mata tadi. Wa illa taf'al, kalau kamu tidak lakukan itu, tidak beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, mala'tu yadaka syughla, aku akan isi dua tanganmu dengan kesibukan. Tidak ada waktu untuk ibadah, Pak. Ke masjid tidak ada waktu, tidak sempat saya. Mau ke masjid ada tamu. Mau ke pengajian ada ini masih. Jadi tidak ada waktu, sibuk terus sehari-harinya. Sampai waktu untuk berkumpul dengan istri, bertemu dengan anak, tidak ada. Karena tidak serius, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Allah ancam, malaktu yadaika syughla, aku akan isi kedua tanganmu dengan kesibukan, sibuk terus. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Walam asuddu faqraka, dan aku tak akan menghilangkan rasa miskin kamu itu. Rasa kurang itu tidak akan hilang. Kurang terus, tetap kurang terus, karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aidan min anwa'il adab, ini bagian dari azab. Wawal istighalu qalbu wal badanu yahtamilu ankadud dunya wa muharabatu ahluha iya. Kesibukannya dengan dunia itu menjadikan hatinya terlalu sibuk dan badannya itu sibuk, badannya tersakiti dengan beban-beban dunia ini, dan dia merasa dimusuhi, sering mendapatkan permusuhan dari penghuni orang-orang yang mencintai dunia. Merasakan berat ya, dalam penjara ini merasa bebannya berat dalam kehidupan dunia, tidak ada rasa syukurnya. Makanya kama qala ba'du salaf, ulama salaf sebagian salaf mengatakan, faman ahabba dunya falyutin nafsahu ala tahmil masaib. Barang siapa yang mencintai dunia, maka siapkanlah dirinya untuk menghadapi musibah, masalah. Karena orang dunia ini masalah semua isinya. Musibah dunia itu dah darul bala. Dan sekali prinsip kita, kalau seseorang itu jauh dari barat mesti dekat ke timur, Pak. Orang itu sibuk dengan dunia masih jauh dari akhirat. Orang sibukkan diri dengan akhirat, maka dia akan jauh dari dunia. Imam Al-Qayyim mengatakan ini, maka kecintaan, ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah akan madoroh, akan buat madorot. Tergantung pada harta, harta akan hilang. Tergantung pada manusia, tidak dipuji, tergantung dengan kekayaan, tergantung dengan jabatan, jabatan akan berakhir. Tergantung dengan usia dan skill kita, semua akan lupa. Dulunya pinter, merakit ini, merakit itu, kena stroke, penyumbatan pembuluh darah kecil, akhirnya lupa semua memorinya. Jadi ketergantungan kepada selain Allah itu madarat. Banyak lagi orang-orang yang meninggalkan dunia, bahkan ya, Ibnu Abi Dunya itu mengungkapkan dalam kitab beliau Dhammud Dunya, dunia adalah tercela itu. Beliau mengatakan kalau ibaratkan dunia itu ibarat seorang pengantin perempuan yang senantiasa bersolek, berhias dengan kemolekannya dan kecantikannya, yang siap untuk membunuh pasangannya. Jadi kalau tahu orang Ibnu Abi Dunya ibaratkan orang dunia itu adalah ibarat wanita pengantin baru yang siap membunuh suami-suaminya. Bunuh lagi, suami bunuh lagi. Azab. Nah, ini pembahasan masalah ta'alluq ini, ketergantungan pada selain Allah. Apalagi ketergantungan pada dunia yang membuat orang itu susah hidupnya, tidak pernah merasakan kenikmatan adanya, capek, letih dan lelah bagi orang yang mencinta dunia. Bahkan mungkin mengatakan muhibbud dunia itu, orang cinta dunia ada 3. Satu, sedih yang berlanjut, capek yang terus, dan penyesalan yang tak berhenti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah dan iman di hati kita semuanya hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.